Eh, Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan memberikan penugasan sebagai pengganti absensi untuk untuk grafika komputer. Ya, kemarin kan saya hanya membahas-membahas saja kan, tidak memberikan penugasan, ya kan, penugasan sebagai pengganti absensi. Lah, hari ini saya akan memberikan penugasan itu. Penugasan ini sebagai pengganti absensi sekaligus sebagai untuk mengisi nilai tugas kalian, gitu ya. Lah, eh, per- eh, ada hal yang harus kalian ketahui untuk tugas ini, ya. Di tugas ini semua pertanyaan yang saya berikan kepada kalian itu semuanya bersifat subjektif, gitu ya, bukan bersifat objektif. Saya ulang ya, semua pertanyaan saya yang saya berikan kepada kalian itu semuanya bersifat subjektif, bukan bersifat objektif. Ya, dulu pernah ya, saya rasa dulu pernah saya menjelaskan perbedaan antara pertanyaan yang bersifat subjektif dengan pertanyaan yang bersifat objektif. Kalau pertanyaan yang bersifat objektif itu adalah pertanyaan yang jawabannya harus itu. Kalau bukan itu, maka jawabannya salah. Gitu ya, karena bersifat objektif, objeknya apa? Kalau bukan itu, kalau objeknya bukan itu, maka salah gitu. Contohnya ya, pertanyaan yang bersifat objektif. Satu tambah satu sama dengan 2, gitu kan ya. 2 tambah 2 sama dengan 4, ya kan. Satu tambah satu sama dengan 2. Harus 2 jawabannya. Kalau bukan 2, maka jawabannya salah. Gitu ya. Paham ya? Contoh lagi, pertanyaan yang bersifat objektif. Presiden pertama Indonesia adalah Soekarno. Ya jawabannya harus Soekarno. Kalau jawabannya selain Soekarno, maka jawabannya salah. Ngerti ya? Jawabannya Pak Habibie, jawabannya Gus Dur. Presiden pertama Indonesia, jawabannya Gus Dur, salah. Ngerti ya, paham ya? Jadi seperti itu. Nah, di sini pertanyaan saya itu bukan bersifat objektif, ya, tapi melainkan bersifat subjektif. Ya, pertanyaan yang bersifat subjektif, ya, itu adalah pertanyaan yang meskipun jawabannya itu berbeda dari dari beda orang, jawabannya berbeda, itu ada kemungkinan benar semua. Ngerti ya? Anggaplah si A jawabannya ke barat, si B jawabannya ke timur. Berbeda jauh kan? Berlawanan kan jawabannya kan? Lah meskipun berlawanan kayak gitu, karena ini bersifat subjektif, maka ada kemungkinan semua jawabannya itu benar. Itu adalah pertanyaan yang bersifat subjektif. Lah di sini pertanyaan yang akan saya berikan kepada kalian ini dua tugas ya, tugas satu dan tugas dua. Ya, tugas satu dan tugas dua. Ini baik tugas satu maupun tugas dua itu semuanya bersifat subjektif. Jadi jawabannya tidak ada di internet. Ya, jawabannya tidak ada internet. Jangan cari jawaban melalui copy paste teman kalian, jangan. Karena akan ketahuan. Ya, jawaban yang copy paste minta hibah dari teman-temannya yang pinter, ya, sampai ke paste, lalu cuma komentarnya tuh dipelintir-pelintir sedikit, kata-katanya tuh dipelintir-pelintir sedikit, itu jangan. Itu bisa bisa ketahuan. Karena saya tidak mengatakan jangan sama persis, saya tidak mengatakan, ya, jangan sama persis. Yang saya inginkan, yang saya tekankan, jangan identik dengan jawaban temanmu. Artinya jawabannya itu versimu, gitu ya. Jawabannya itu versi kalian. Meskipun jawabanmu agak berbeda, cuma dipelintir-pelintir sedikit, nanti akan saya ketahuan. Nanti akan ketahuan. Identik dari arus menjawabnya, dari awal arusnya menjawab sampai arus terakhir jawabanmu identik lah, identiknya itu ketahuan. Ini niru ini. Kalau sampai ketahuan, ya, saya pastikan nilai kalian itu akan saya potong 40%. Saya ulang ya, jika ketahuan ada yang identik jawabannya dengan jawaban temanmu, gitu ya, itu akan saya potong nilainya 40%. Lalu ada yang nanya, bagaimana jika seumpama kebetulan identik? Nah,
Kalau kebetulan identik saya akan tahu. Yang identik dengan yang tidak identik itu saya tahu. Gitu ya. Saya tuh tahu, saya itu berpengalaman ngoreksi banyak-banyak jawaban soal. Saya tahu berpengalaman saya. Jadi kalian jangan mengakali saya dengan cara cuma mencontek lalu dipelintir-pelintir sedikit kata-katanya agar terlihat tidak sama gitu ya. Jangan. Itu akan saya tahu. Ya, identiknya itu saya tahu, arus jawabannya itu saya tahu, saya bisa mengetahui melalui arus jawaban. Apa itu arus jawaban? Itu versi saya, itu rahasia saya sendiri, mengetahui arus jawaban. Jadi jawabannya itu versi kalian sendiri. Itulah kenapa saya menggunakan media rekam layar ini, tidak menggunakan seperti dosen-dosen yang lain. Kalau dosen-dosen yang lain kan menggunakan meeting room, ada yang menggunakan Edmodo, ya kan, media-medianya itu. Saya nggak mau pakai yang seperti itu. Kenapa? Apakah saya malas? Enggak, bukan karena malas. Karena saya itu penjelasan saya itu kalau bisa ya sekali saya dijelaskan itu meninggalkan jejak digital gitu. Itu yang saya mau. Alasannya cuma itu. Meninggalkan jejak digital. Artinya setelah saya menjelaskan, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kalian jika ingin mendengarkan penjelasan saya, tinggal putar kembali videonya. Kan sudah ada jejak digitalnya itu di internet. Gitu ya, paham ya? Jadi itulah alasan saya menggunakan media rekam layar ini, tidak menggunakan meeting room dan lain sebagainya. Lah, pertanyaan bersifat subjektif, tidak bersifat objektif. Ingat lo ya, jawabannya versimu sendiri, versi keyakinanmu sendiri. Ngerti ya? Komentarmu sendiri. Ngerti ya, paham ya? Baik, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaan saya ini karena sudah saya katakan saya akan memberikan pertanyaan yang bersifat subjektif, maka pertanyaan saya ini bukan membuat program. Ya, kalau urusan program saya pasrahkan kepada asprak-asprak, ngerti ya? Program-program semuanya saya pasrahkan kepada asprak. Lah, di sini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan yang isinya bukan membuat program, cuma seperti pertanyaan wawancara, ngerti ya? Pertanyaan wawancara, saya mewawancarai kalian melalui pertanyaan ini, gitu ya. Nih contoh pertanyaan pertama, ini tugas pertama, pertanyaan pertama. Setelah mendengarkan penjelasan di pembahasan sebelumnya, hal apa sajakah yang Anda ketahui tentang input keyboard pada program OpenGL? Kemarin kan saya membahas tentang input keyboard, nih kan? Yang kamu ketahui tentang input yang kamu peroleh setelah mendengarkan penjelasan tentang input keyboard yang saya jelaskan kemarin itu, yang kamu dapatkan itu apa aja? Ngerti ya? Artinya ilmunya yang kamu nyantol itu apa aja? Tuangkan jawabanmu itu. Ngerti ya? Berupa deskripsi, berupa komentar tapi komentarnya itu tuangkan di doc. Ngerti ya? Komentarnya kamu tahu ini, saya mengetahui ini Pak, saya mengetahui ini Pak. Itu tuliskan di itu di doc. Ngerti ya? Paham ya? Di Microsoft Word maksudnya, sebagai jawabanmu, karena jawabannya ini versi komentar, ngerti ya? Versi komentar, bukan versi deskripsi yang harus kalimat baku, enggak. Kalimatnya itu berupa kalimat komentar, ngerti ya? Tuangkan versi komentar, artinya jawabannya itu versi komentar. Kamu kalau menjawab komentar seorang itu seperti apa? Lah, tuangkan versi komentar. Ingat lo ya, jawaban kamu ini versi komentar. Ngerti ya, paham ya? Oke. Yang kedua, menurut versi Anda, bagian coding apa sajakah yang dinilai penting atau dinilai harus ada, yang wajib ada untuk membuat program sederhana berupa input dari keyboard?
Jelaskan menggunakan komentar pemahaman Anda sendiri. Ya, ini menurut kamu ya, kamu kan sudah mendengarkan penjelasan saya tentang input keyboard kemarin kan. Lah, menurut versimu, hal apa sajakah coding coding yang paling minimal yang harus ada agar kita bisa membuat program paling sederhana yang membuat program input dari keyboard itu, gitu ya. Artinya gini, membuat input keyboard paling sederhana itu harus apa? Harus ada yang wajib ada itu apa aja, gitu ya. Kalau yang tidak wajib ada, hilangkan saja. Kalau yang wajib ada, itu tuangkan. Itu tuangkan. Ini yang nomor 2 ya. Tugas pertama yang nomor 2 ini juga kalian deskripsikan menggunakan deskripsi, menggunakan komentar, tuangkan ke dalam doc. Ngerti ya, paham ya? Lah, saya pastikan saya perjelaskan kepada kalian sekali lagi, ini pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada di internet. Ngerti ya? Meskipun kalian cari di internet tidak ada. Kalian cari di teman-temanmu nggak ada. Yang ada ini jawabanmu hanya ada di kamu sendiri. Karena pertanyaan ini berupa pertanyaan wawancara, pertanyaan yang bersifat subjektif. Menanyakan kamu paham apa enggak, kamu tahu apa enggak, yang harus wajib ada apa saja, kamu paham apa enggak, gitu. Ngerti ya? Ini hanya jawabanmu, hanya kamu sendiri yang tahu. Jawaban orang lain itu bukan jawabanmu. Ngerti ya? Paham ya? Nanti akan saya tahu, pasti akan ketahuan. Bagi yang malas lihat, ya, malas lihat apa itu namanya? Pembahasan yang dulu saya kirim itu ya, rekam layar kan ada itu, diabaikan karena nggak ada tugasnya kan. Itu malas buka gitu kan ya. Itu akan ketahuan. Lalu bagaimana anak yang rajin yang begitu ada pembahasan langsung dicoba ya, itu juga akan ketahuan. Ngerti ya, paham ya? Jadi jawabannya ini sekali lagi tidak ada di internet, hanya ada di dirimu sendiri. Ngerti ya? Lah, pertanyaan-pertanyaan saya ini ya, meskipun saya bilangnya baik tugas 1 ataupun tugas 2, maaf saya ulang ya. Baik tugas 1 maupun tugas 2 ya, itu semuanya bersifat subjektif. Lah, meskipun bersifat subjektif, nanti penilaiannya tetap akan saya nilai berdasarkan kualitas jawaban kalian, kualitas pemahaman kalian. Ngerti ya, paham ya? Kalian paham di mana? Kualitasnya apa? Tetap akan saya nilai berdasarkan kualitas jawaban kalian, sebagaimana kalian memahami. Jadi intinya gini, setiap jawaban kalian itu pasti ada nilainya. Selama jawabannya tidak ngawur, selama jawabannya itu tidak kosong, itu ada nilainya. Ngerti ya? Tetap saya beri nilai, tetap saya hargai jawaban kalian. Tapi nilai jawaban kalian itu berbeda-beda, tergantung pemahaman kalian. Ngerti ya? Ada bobotnya masing-masing gitu, nilai itu. Ngerti ya? Oke, sekarang tugas pertama. Jika ada bagian tugas pertama yang kalian tidak ketahui, silakan komentar saja di grup ya. Nanti akan saya respon. Jika seumpama kalian merasa malu untuk komentar di grup, ya hubungi saya lah melalui chat pribadi. Gitu ya, Fam ya. Oke, sekarang saya akan langsung masuk ke bagian yang tugas yang 2. Tugas yang 2. Nah, tugas 2 ini sebagai pengganti absensi pembahasan kedua, ya, gitu ya. Sekaligus sebagai pengisi nilai tugas. Jadi tugas 2 ini sebagai pengganti absensi juga sekaligus pengganti tugas. Pengisi sebagai untuk mengisi tugas gitu maksudnya. Oke, tanpa panjang lebar ini juga akan saya langsung bacakan saja ya tugas yang kedua. Setelah mendengarkan penjelasan di pembahasan sebelumnya, hal apa sajakah yang Anda ketahui tentang input Hal apa sajakah yang Anda ketahui tentang input mice? Yang tugas yang pertama kan input keyboard. Kalau yang ini input mice pada program OpenGL. Nah, kemarin kan saya di pembahasan yang sebelumnya kan input dari mice, gitu kan ya.
respon dari MICE. Nah, apa saja yang kamu ketahui, yang kamu kena itu selama saya membahas itu, yang kamu pahami apa saja, tuangkan jawabanmu melalui doc, ngerti ya? Kamu tahu ini, kamu tahu ini. Nah, itu yang saya maksud. Komentarnya itu tuangkan semua. Gitu ya, paham ya? Lalu yang nomor 2, menurut versi Anda, bagian coding apa sajakah yang dinilai penting atau harus ada, yang wajib ada untuk membuat program sederhana berupa input dari keyboard sekaligus? Ya, MICE, saya ulang ya. Untuk membuat program sederhana berupa input dari keyboard sekaligus. MICE. Jadi keyboard dan MICE. Artinya paham ya? Bukan keyboard tok ini, bukan MICE tok. Keyboard sekaligus MICE. Sekaligus. Udah, itu tok. Ngerti ya, paham ya? Ini jelaskan menggunakan komentar atau pemahaman Anda sendiri. Ngerti ya? Tuangkan, semuanya tuangkan ke dalam doc itu. Nah, sekarang ya, dengarkan saya. Baik tugas 1 ataupun tugas 2 itu jadikan satu doc. Artinya jawabannya itu taruh dalam satu doc. Ngerti ya? Jangan dipisah. Saya ulang, jangan dipisah. Jadikan dalam satu doc. Doc itu Microsoft Word itu, ngerti ya? Nah, untuk penjelasan pengerjaan soalnya dan pembatasan waktunya ini. Untuk pengumpulan, tugas dikumpulkan paling lambat. Saya ingin tugas ini dikumpulkan paling lambat itu hari Jumat, ya. Hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020. Saya ulang ya. Tugas dikumpulkan hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020. Paling lambatnya itu kapan? Waktu aktualnya itu kapan? Jamnya itu maksudnya ya. Jamnya kapan? Paling lambat jamnya itu kapan? Jamnya jangan paling lambat itu jam 23:59 menit 59 detik. Saya ulang ya. Waktu pengumpulan tugas akhirnya itu waktu pengumpulan akhir ya, batas terakhir paling lambat tugasnya itu harus nyampe ke saya melalui email ya. Melalui email itu paling lambat hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020 ya, jam 23:59 menit 59 detik. Arti ya. Artinya dengan kata lain, pokoknya sebelum jam 00.00 gitu ya. Kalau jam sudah menyentuh angka 00.00 itu kan sudah masuk ke hari Sabtu ya, sudah masuk ke hari Sabtu. Lah ini sebelum hari Sabtu gitu ya, sudah masuk ke email saya. Ngerti ya? Sudah masuk ke email saya. Lah email saya itu namanya adalah ahmadtajuddin87@gmail.com. Untuk detailnya insya Allah nanti akan saya kirim ya email saya. Nah, jika seumpama kalian telat mengumpulkan, ini bagi yang telat ya. Bagi yang telat ini sudah saya peringatkan ya, sudah saya peringatkan. Jadi kalian jangan tanya lagi. Kok belum diperingatkan? Lah ini udah diperingatkan. Jika seumpama kalian telat mengumpulkan tugasnya itu lebih dari waktu yang sudah saya tentukan ya, maka nilai kalian akan berkurang 20%. Akan saya kurangi 20% jika kalian telat mengumpulkan. Artinya kalian mengumpulkan hari Sabtu,
Ya, sudah hari Sabtu ngumpulkan, baru tugasnya masuk ke email saya. Lah itu akan saya tugasmu itu nilai maksimalmu akan saya kurangi sebesar 20%. Jadi nilai maksimalmu itu bukan 100, tapi nilai maksimalmu itu 80 gitu. Kalau temanmu yang tepat waktu mengumpulkan itu nilai maksimalnya 100. Nah, kalau kalian yang telat, maka nilai maksimalnya itu 80 gitu. Bukan kalian dapat 80, enggak. Nilai maksimalnya dapat 80. Artinya kalau nggak maksimal ya di bawahnya 80 gitu. Ngerti ya, paham ya? Lah sekarang perhatikan ya, untuk format-format pengerjaannya ya, format-format pengerjaannya. Lah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, tugas 1 dan tugas 2 digabung menjadi satu file, menjadi satu doc. Lalu di dalamnya docnya itu di atas harus ada 4 poin yang harus kalian isi. Ingat lo ya, harus ada 4 poin ini yang harus kalian isi. Jika tidak ada satu saja, tidak ada, atau semuanya, amit-amit, satu saja tidak ada, maka nilaimu akan saya kurangi 20%. Ngerti ya? Nilaimu akan saya kurangi 20%. Apa saja itu? Namamu. Ngerti ya? Di tugas ya, kan tugas ya. Di paling atas itu namamu. Nomor 1. Nomor 2, NIM atau NRP. Sebutannya NIM atau NRP ya. Ya itulah pokoknya NIM atau NRP. Yang ketiga, apa itu? Jurusanmu. Kok jurusan? Apa? Mata kuliahmu. Ngerti ya? Mata kuliahmu. Lalu yang nomor 4 itu adalah kelasmu. Kelasmu. Saya ulang ya. Yang wajib ada 4 poin ini di dalam file docmu, harus ada 4 poin ini. Di paling atas namamu sertakan, NIM atau NRP sertakan juga, mata kuliahnya sertakan juga, kelasnya juga sertakan. Jika satu saja tidak ada, maka nilaimu akan saya kurangi 20%. Sudah berkurang 20%, kamu telat ngumpulkannya lagi, maka kurangi 20% lagi. Maka nilai maksimal kamu 60%. Jika kamu telat mengumpulkan, lalu 4 poinnya itu, salah satu dari 4 poinnya itu nggak ada, itu contohnya gitu ya. Jika kamu tidak telat ya 100% ya. Jika kamu tidak telat dan 4 poin yang saya sebutkan itu tadi ada semua, maka nilai maksimalmu itu 100% gitu. Paham ya? Itu kan di dalam doc. Nah, di luar doc nama docnya itu ini beda lagi. Kalau nama docnya beda lagi. Kalau nama docnya itu diberi nama ini. Namamu ya, kelas, mata kuliahnya, jurusan ya. Nama docnya ya, nama, kelas, nama mata kuliah, lalu jurusan. Ngerti ya? Itu nama docnya. Saya ulang ya, itu nama docnya. Lalu dikumpulkan dalam satu folder. Artinya doc itu nanti masukkan ke dalam satu folder. Docnya kan satu, Pak. Ya nggak apa, masukkan saja. Gitu kan? Nggak apa, masukkan saja. Satu file artinya. Foldernya berisi satu doc. Nggak apa. Masukkan saja ke dalam satu folder. Nama foldernya itu adalah NRP atau NIM underscore namamu ya, underscore nama mata kuliah underscore nama mata kuliah digabung kelas. Ngerti ya? Contohnya kayak gini. Coba perhatikan. Ini yang saya tandai ini. Nih, coba perhatikan. Ya, ini yang saya tandai ini ya. Anggaplah NRP-mu 080411100062 underscore namamu ya, underscore mata kuliahmu. Anggaplah mata kuliahnya di sini komputasi aljabar linier, maka cukup disingkat saja KAL.
ya, komputasi aljabar linear atau disingkat KAL, gitu ya. Kelasnya digabung, KAL 2E artinya komputasi aljabar linear kelas 2E. Nah, di sini mata kuliahnya ini adalah mata kuliah grafika komputer, disingkat sendiri. Ngerti ya? Disingkat sendiri kelasnya gitu. Formatnya seperti ini. Ini nama foldernya. Ngerti ya? Ini nama foldernya. Lah nanti folder yang sudah dinamai ini ya, yang sudah dinamai sesuai seperti contoh yang saya garis bawahi ini, ya ini. Nah, foldernya itu nanti dibuatkan versi RAR-nya dan kirim RAR-nya itu ya, versi WinRAR-nya itu nanti dikirim ke alamat email saya sebelum batas waktu yang sudah saya beritahukan tadi. Ngerti ya? Jangan sampai telat. Ngerti ya? Email saya itu adalah Ahmad Tajuddin ya. Gini, Ahmad Tajuddin 87@gmail.com. Gitu. Ngerti ya? Jangan sampai telat, jangan sampai kurang poinnya. Yang 4 itu jangan sampai berbuat curang. Kalau berbuat curang nilai maksimalnya berkurang 40 poin. Ngerti ya? Kalau 4 poin yang saya sebutkan tadi kurang, maka berkurang 20 poin lagi. Kalau telat, maka berkurang lagi 20 poin. Gitu. Ngerti ya? Ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apalagi ya? Mumpung belum saya akhirnya, saya ingatnya apa ya? Apa ya? Tugas sudah, batas akhir pengumpulan sudah. Apa ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya ya. Ya mungkin hanya itu, nanti kalau ada tambahan lagi akan saya beritahukan di grup saja gitu ya. Nah, jika kalian masih ada yang belum paham tentang penugasannya atau tentang maksud dari pertanyaannya, kalian ada yang nggak paham, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya, tanyakan di grup. Tanyakan di grup. Kalau kalian malu bertanya di grup, tanya melalui chat pribadi, tanyakan langsung ke saya. Maksud pertanyaannya ini saya nggak paham Pak, tanyakan langsung ke saya. Insya Allah akan saya respon jika saya tidak sibuk. Atau tanyakan aja di grup kah? Kalau tanyakan langsung di grup itu tidak harus saya yang jawab, ngerti ya? Takutnya saya jawabnya lama gara-gara saya nggak fokus ke WA gitu ya. Saya nggak fokus ke WA, saya responnya lama, kamu nunggu lama. Daripada menunggu lama, kamu komen aja di grup. Nanti yang jawab tidak harus saya. Ya mungkin teman-temanmu boleh menjawab pertanyaanmu, boleh. Ngerti ya? Dan kalian boleh menjawab pertanyaan temanmu. Gitu ya, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan.